Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia agar menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, semalam suntuk kami bekerja keras dan tak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu akan kutebarkan jalannya." Dan setelah dilakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka datang dan mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku orang berdosa." Sebab Simon dan para teman takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian pula Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus, teman-teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saya kira Petrus bukan orang bodoh dalam hal menangkap ikan, karena dia memang nelayan yang sudah setiap harinya bekerja mencari ikan. Itulah pekerjaannya dan profesinya memang demikian. Karena itu ketika Yesus meminta kepada Petrus, "Tebarkanlah jalamu." Pergilah sedikit agak ke dalam dan tebarkanlah jalamu. Sebenarnya di dalam hati Petrus mungkin juga karena sudah semalam suntuk tidak menangkap ikan, bagaimana mungkin? Yesus kan bukan nelayan, orang Nazaret, tetapi dia mau, dia taat, dia mempersilah, dia mau dan taat akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan memang ketika jala ditebarkan, mendapatkan ikan begitu banyak. Dan hampir perahu-perahu itu penuh dengan ikan. Mengherankan sebenarnya. Ini karena tentu juga karena kuasa Yesus sendiri. Karena itulah itu menjadi awal mereka dipanggil. Mulai sekarang, karena dia sendiri juga merasa tidak pantas berjumpa dengan Yesus yang penuh kuasa, sang guru itu ketika sedang mengajar. Dan akhirnya Petrus dan kawan-kawannya juga, teman-temannya, dipanggil
mulai jangan takut dan mulai sekarang engkau menjadi penjala manusia. Kedudukan dan panggilannya berubah. Mulai dari nelayan sekarang menjadi murid-murid Yesus dan mengikutinya. Dan dia juga taat mengikuti Yesus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara semua, lebih daripada rasio pikiran-pikiran kita, atau kalau dalam surat Santo Paulus tadi, hikmat manusia, hikmat dunia. Hikmat Allah lebih besar daripada hikmat manusia. Karena itu juga kita mohon kesetiaan, ketaatan kepada Yesus. Mungkin boleh dikatakan juga taat begitu saja. Apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi panggilannya, kita taat begitu saja. Karena kita tahu bahwa yang bekerja adalah Allah sendiri. Kita menjadi alat-alatnya untuk karya-karyanya yang baik, karya-karya penyelamatan. Marilah kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.